Ini belum ada lagi di podcast yang lain, ini baru nih. Erspo baru mau kerjasama dengan klub internasional. Flashback, jujur, saya termasuk orang yang mengalami itu sih. Kalau pas Sadat gak ngepost dari Maret, gak tidur 2 hari itu sempat. Ya kita pun juga begitu terlalu ngepost dan tekan juga. Itu bos gak ya? Apa ya? Gitu. Nanti Erspo juga bakalan bikin giveaway juga. Ya sih. Bisa diatur. Iyalah nih kita mau beli jersey original habis launching. Iya borong. Tapi jersey barunya mana ya? Jersey baru belum ada dong. Mana sih ini? Mbak, barunya emang belum ada ya, Mbak ya? Jersey timnas baru. Nah, mungkin kalau sekarang saya wakilin nih, Mas, ini jersey yang lama. Masa siapa? Lalu ini siapa nih? Saya pegawai Erspo. Erspo. Mas Adit, Head of Marketing and Jersey. Terima kasih Mas Adit. Kita kali ini sudah di Erspo. Kita mau ngobrol dengan Kita mau tanya-tanya nih tentang jersey baru dan rilis jersey segala macam. Pokoknya tetep bengeknya kita tanya semuanya di Glow and Gold Podcast Chapter Jakarta. Chapter Jakarta dengan Erspo. Yes, let's check this out. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adem ya? Dingin, kita ada di mana dong? Dingin banget. Adem di Belanda. Di Belanda. Kita photoshoot nih. Ya di Korea dong. Wah, offside. Oh itu saya gak ikutan. Gak ikutan dari kita. Ya. Kita kali ini bersama dengan Erspo dengan Mas Adit. Yes. Yeah. Mas Adit, thank you sudah. Ini enggak datang ya. Kita yang datang. Jadi kita saya selamat datang. Oh iya. Erspo. Silakan berarti Mas Adit jadi hostnya aja. Jadi terima kasih Mas untuk waktunya. Jadi Mas Adit ini adalah Head of Marketing and Partnership dari Erspo. Betul. Wah, ini edisi spesial. Iya. Tadi Mas Adit juga sempat curhat sih, masih jet lag katanya. Iya, bener habis jet lag karena habis pulang dari Eropa. Kita habis photoshoot kemarin, kita ada beberapa negara. 3 negara lah kurang lebih. Belanda, Italia, sama Indonesia. Oh, gitu. itu menjemput masing-masing pemain ya Mas? Betul. Amerikanya enggak? No comment deh. Tunggu aja nanti. Oh iya. Karena orang masih bertanya-tanya nih jersey kipernya gimana? Ya tunggu aja nanti. Emang Erspo ini sukanya bikin penasaran ya kan? Bikin penasaran ya. Jadi ya gimana lagi, kita tunggu aja nanti jersey-nya akan seperti apa untuk kipernya ya Mas ya. Siap, ditunggu kabarnya. Kabarnya. Jadi akan diupdate lah. Yes. Tapi kiper tetap Martin Paes atau jadi Martin Tau? Wah, itu. Atau Martin Odegaard. Nah. Aduh. Ya, Mas Adit, kita sama-sama tahu bahwa tahun lalu rilis jersey dari Erspo ya untuk Indonesia di server baru. Dan begitu rilis ternyata responnya sekarang kita apresiasi dulu Terima kasih. Top banget sumpah, itu ramai bener Mas. Sosial media semuanya, bahkan penjual bakso, penjual siomay itu pada bahas jersey Erspo. Alhamdulillah. Dan mereka semua juga bilang bahwa jersey-nya luar biasa. Jersey-nya keren, bener-bener keren. Bener-bener keren, bener-bener yang orang itu ketika membahas jersey yang habis launching itu langsung appreciate. Ya. Karena kan memang tujuan kita kan ini untuk semua Garuda fans. Yes. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik. Jadi apapun hasilnya kemarin, yang insya Allah diterima sekarang, kalau misalnya memang ada perbaikan atau improvement, itu berkat teman-teman semua. Yes. Karena kan mungkin yang kalau kita bisa ingat lagi prosesnya kan juga melibatkan semua lapisan masyarakat. Yes. Ada polling, ada sayembara. Nah itu kan berarti kan semuanya berperan. Yep. Ya alhamdulillah berarti hasilnya ini berkat teman-teman semua. Nggak cuma internal Erspo lah. Jersey mewakili supporter. Iya. Dan timnas nih. Timnas punya semua. Iya. Punya masyarakat Indonesia. Harus semua kalangan ya Mas Adit ya. Aduh. Ya bisa dilihat Mas, ini kan di belakang kita kebetulan udah ada 2 jersey yang baru saja dirilis, ada merah dan putih, luar biasa banget.
Kalau boleh di-spill Mas, sebenarnya inspirasi utamanya apa sih Mas? Sebenarnya inspirasi utama kita mengusung tema Indonesia Pusaka. Oke. Gitu. Selalu ya, kenapa pusaka? Pusaka itu kan adalah suatu hal yang berharga. Yep. Suatu yang bisa diwariskan, legacy. Apapun yang menjadi milik kita semua sebagai warga negara Indonesia. Jadi ya kita melihat juga nih keadaan sekarang. Mau siapapun, mau dimanapun, pemain Indonesia tetap ya darahnya Indonesia. Gitu. Jadi ya pusaka itu yang mau kita angkat. Makanya di motifnya ada motif Garuda. Itu kita ambil dari motif Garuda yang ada di relief candi. Ada juga bunga Edelweiss Jawa yang merupakan bunga endemik Indonesia. Oke. Itu kan mewakilkan keabadian, kesucian, kemurnian. Nah itulah yang tema itu yang kita angkat. Karena memang apa ya? Expo ini selalu detail sebenarnya. Jadi apapun ini ada filosofisnya. Komponen-komponen dari masing-masing itu ada filosofisnya semuanya. Gitu. Kita pengen ada story dan narasi lah. Jadi nggak sembarangan dan supaya lebih berkesan kan. Jadi di saat kita pakai, di saat kita beli produknya, dengan membeli produk kita menyumbang royalti juga di 7% ke PSSI kan. Jadi itu lebih rasa kebanggaannya tuh lebih besar gitu. Dan ini kan harapannya balik lagi nih, produk ini, jersey ini, apapun prestasinya nanti, ini kan bisa jadi cerita anak cucu kita. Ini waktu tahun segini nih, pertama kali nih Indonesia tembus Piala Dunia. Apalagi amin ya Allah amin. Harapannya kan itu kan. Jadi narasinya tuh bersambut. Jadi kita ada cerita ke anak cucu kita. Ini maksud motifnya, patternnya ini loh. Ini awalnya kenapa bisa terjadi sampai jadi produk ini. Begini loh ceritanya. Awalnya seperti ini. Filosofinya seperti ini. Itulah yang pengen kita berikan lah. Gitu. Terus ngomong-ngomong, kalau untuk jersey yang tahun ini, Mas Adit, jadi jersey yang sekarang sama yang jersey kemarin, apa sih bedanya untuk teknologinya, dari segi teknologinya? Sebenarnya kalau secara teknologi dibilang beda banget juga tidak, dibilang sama banget juga tidak. Kita tetap masih pakai bahan jakar. Oh, masih bahannya sama. Ada beberapa tambahan bahan, itu honeycomb mesh, itu supaya meningkatkan performance pemain lah, lebih breathable, lebih dinamis dan lainnya. Itu yang coba kita develop lagi. Oh gitu. Betul. Ya Mas, Expo udah effort yang luar biasa banget, kemudian membuat filosofi segala macam. Tapi ya sayangnya ada oknum-oknum yang memang itu yang mau jahat banget gitu. Kami garis bawahi. Bahkan Mas Adat kemarin sempat posting itu. Sebenarnya promote gratis itu di repost. tapi emang harus dikasih pelajaran, Mas. Emang sebenarnya harus orang-orang yang bikin bikin bajakan atau apa. Tapi masih tetap aja ada. Nah, sebenarnya itu yang sangat disayangkan lah. Kita tidak mau menjudge nih masalah KW atau bajakan atau apapun itu. Kita berusaha untuk persuasif, kita berusaha menyampaikan dari point of view ya secara objektif lah. Sebenarnya kan ini kita sering tidak bicara atas nama brand ya. Tadi dikira Expo nih mau jualan, enggak. Cuman sebenarnya yang perlu diingat dengan membeli produk original itu kalian berpartisipasi mensupport timnas. Oke, betul. Jadi sebenarnya agak kurang fair di saat kalian menuntut timnas harus gini, ini, kenapa fasilitasnya ini itu. Ya supportnya dalam bentuk ini. Gitu kan. Kalau masalah supaya tidak ada bajakan, ya susah lah. Ya karena Indonesia begitu. Betul. Begitu. Kita nggak bisa dengan cara razia atau apapun. Caranya jangan mensupport mereka. Beli produk original. Jadi ya harapannya ya kesadaran dari teman-teman lah. Dari diri sendiri maupun menyadarkan lingkungan sekitarnya lah. Bahwa untuk jangan beli bajakan. Karena dari kita, dari Expo, kita sudah memberikan beberapa opsi dari player issue, replika sampai supporter bersih. Bahkan kita berencana untuk mengeluarkan yang di bawah supporter bersih. Wow. Oh ya? Widih. Supporter version udah murah gitu loh. Itu supporter version itu sudah 199 ya. Betul. Kalau promo, itu sudah terjangkau. Kalau promo lebih murah lagi.
ini mau bikin yang di Di bawahnya. bawahnya lagi. Dan kita rencana mau kerjasama dengan beberapa convenience store. Oh. Jadi lebih jangkauannya lebih masif lah, lebih luas. Nah, Mas Bro ini jangan lupa ini bocoran ya. Ternyata Expo mau bikin yang Di bawahnya. di bawahnya lagi harganya. Jadi nggak ada alasan buat tidak membeli. Betul ya. Tidak ada alasan untuk tidak mensupport dalam membeli jersey karena itu sudah terjangkau sekali sih, Kak. Kira-kira harga berapa tuh estimasi Mas Ari? Sudah ada ini belum? Untuk waktu dan harga mungkin nanti Pak Sadat aja yang sampaikan. Oke. Pak Sadat saya sampaikan. Oke. Ya saya mungkin saya kasih bocoran kisi-kisi lah. Kalau ujian kan ada kisi-kisi nih. Iya, kisi-kisi lah. betul. Gitu. Ini jujur kami baru tahu loh ini malah memang bener-bener ternyata akan ada supporter version di bawahnya lagi tuh. Ya. Iya. Semoga tidak ada halangan ya. Ya. Ini kan masih rencana dan semoga lancar dan tetap supaya ini bisa terjadi ya perlu dukungan teman-teman semua. Iya. Gitu kan. Ya, artinya nggak ada lagi alasan untuk beli bajakan tuh. Iyalah. Kalau harganya udah di bawahnya lagi kan. Ya orang udah murah, paling bajakan pun juga nanti harganya juga Segitu juga ya. Mendingan kita misalnya selisih dikit atau apa mungkin yang official lah. Apa gitu kan. Betul. Dan sebenarnya gini sih Mas. Jangan pernah ada rasa mungkin rasa minder ya. Oh saya cuma mampu beli yang supporter version. Nah ini nggak masalah. Karena sebenarnya secara untuk fungsi daily lebih enak pakai supporter version. Oh. Iya betul. Nggak. Iya buat pakai main bola oke, buat pakai jalan juga oke. Buat nongkrong juga oke. Cuci mesin apapun nggak bakal rusak. Oh. Jadi jangan sampai karena ada beberapa opsi itu sebagai penanda strata sosial enggak. Iya, enggak. Jangan salah itu. Kadang orang takutnya mikir mendingan gue beli KW tapi mirip player issue daripada gue beli supporter version tapi ori. Iya, betul. Nah, jangan lihat dari situ ya, kita harus melihat dari angle gimana cara bahwa apapun produknya yaitu tetap original dan support timnas. Yes, dikotominya bahwa yang penting ori kan gitu. Betul. Apapun itu stratanya. Ya, bahkan kan kapten kita Jay-Z sudah bilang untuk beli yang original. Yes. Iyalah. Domi punya apa aja? Loh, saya kebetulan punya semua. Supporter version ada, yang replika ada, player issue ada. KW? Ini KW nggak ada. Nggak ada nih ya. Ini kita nanti pulang bawa yang player issue, tenang aja. Ya. Mas, jadi kan kemarin rilis nih, ataupun photoshootnya di Eropa. Nah, itu kemarin ketemu pemain-pemain. Respon pertama kali kita melihat jersey ini seperti apa, Mas? Kita nggak expect loh itu, bener-bener yang ini ternyata sampai ke Eropa, sampai menjemput pemain, sampai yang bikin foto situ, kita nggak expect di situ. Respon mereka sih sangat positif ya, antusias banget mereka tuh, wah gila keren banget, apa ini beda dari yang lain. Bukan berarti yang sebelumnya kurang baik ya, cuman mungkin karena narasi dan story-nya di sini lebih kuat dan ada satu yang baru yaitu ada versi long sleeve, nah, itu yang buat mereka tuh kaget. Dan dan unsur keindonesiaannya lebih kental lah gitu. Jadi kayak rasa nasionalisme mereka tuh jadi lebih timbul gitu. Begitu ada Garuda, ada bunga ini, dan ada semi motif seperti batik. Nah itu yang buat mereka tuh lebih merasa ini lebih etnik nih Indonesia gitu. Siapa Mas yang paling excited? Yang paling pemain itu? Semua sih. Jadi saya tuh sampai tanya satu-satu pemain. Lu tim merah apa tim putih? Iya, betul. Dan pada akhirnya rata. Gitu. Ada yang suka merah, ada yang suka putih. Udah janjian kayaknya. Lu sana bujin ya. Saya nggak tahu kalau di belakang udah ngobrol ya. Iya. Berarti hampir semua memberikan feedback yang bagus gitu ya. Alhamdulillah. Apalagi rata-rata mereka senang long sleeve ya ternyata. Iya, kayak mes gitu kan suka lengan panjang ya kan? Betul. Mes, Shane. Shane juga. Rata-rata mereka ada yang pilih long sleeve, tapi ya mereka bilang tapi kalau tanding di Indonesia kayak nggak mungkin lah panas segala macam ya. Akhirnya kita sampaikan ke mereka ya kita hanya memberikan opsi. Ada yang long sleeve, ada yang short sleeve. Ada nggak yang request ini nanti untuk Maret ini
Expo ini saya mau pakai yang panjang dong. Nah, itu sebenarnya mungkin teknisnya lebih ke tim internal PSSI ya. Oh gitu. Yang menentukan akan pakai yang long sleeve atau yang pendek. Gitu. Nah, kemudian setelah mereka rilis, kemudian mereka excited memberikan tanggapan. Ada nggak feedback dari mereka? Oh ini kurang ini seperti itu? Mungkin lebih ke minor ya. Misalnya, agak kurang slim fit atau lebih ke cuttingan lah. Kalau biasa bahan, mereka sih happy lah. So far jauh ini. Intinya udah minor-minornya. Minor aja. Ya. Kemudian dari sisi coach sendiri, waktu di show ke Coach Patrick, kita sempet show kalau nggak salah itu minggu lalu. Feedbacknya satu, beliau minta supaya lebih sedikit diperingan. Oh. Gitu. Jadi ini tadi saya pegang sudah cukup ringan sebenarnya, Mas. Mungkin nah ini lebih ringan lagi. Kita tidak bisa mewakili posisi coaching staff dan pemain ya. Kita orang awam ibaratnya. Kan mungkin ada pertimbangan tersendiri. Betul. Jadi mungkin kalau menurut Coach Patrick untuk meningkatkan performance pemain harus lebih ringan. Gitu. Jadi kemungkinan kita coba develop ada sedikit perubahan lah dari sisi bahan di punggung di belakang itu. Oh, di bagian belakang. Ya, kita akan coba ganti menggunakan honeycomb mesh lagi. Sama seperti yang di samping, di pundak dan di samping. Supaya lebih ringan. Lebih ringan, lebih breathable karena kan pasti begitu kita beraktivitas di lapangan suhu tubuh kan pasti banyak di belakang ya. Segala macam. Jadi supaya lebih breathable dan pasti mengurangi gramasi juga. Itu nanti yang dijual player shoes seperti itu? Betul. Oke. Kalau yang replika beda lagi berarti ya? Replika sama, tetap menggunakan mesh. Cuman ada beberapa lah yang beda seperti patch, bahan dikra dan lain-lain gitu. Jadi ya harusnya udah good deal lah, udah oke lah yang sekarang lah. Udah oke lah sekarang udah mau bahan apa juga netizen tutup mata. Karena ngeliat dari looknya aja udah wah top. Simple tapi emang jujur keren asli. Saya lihat itu langsung, ini. Nah, dong kalau dilihat secara detail dekatnya keren banget gitu loh. Iya, detailnya juga lebih kelihatan. Tapi ini ada sebenarnya bisa ada desain seperti ini juga berkat masukan Pak Erik. Jadi begitu udah kita selesai nih, sayembara, polling, kita desain. Kita bikin prototype. Ada masukan dari Pak Erik. Kerahnya dibikin ini, warnai lebih ini. Wah, jadi akhirnya baru jadi seperti ini. Lebih maksimal lagi. Berarti ada andil dari Pak Erik dong? Pasti, karena kita kan apapun yang kita desain, kita harus approval PSSI. Terutama Pak Ketum juga, Pak Erik. Oh gitu. Nah ini lagi proses kita submit desain ke FIFA. Untuk persiapan Piala Dunia. Mas, ada nggak komentar dari kolektor jersey? Ini yang si paling jersey sih biasanya ini. Apa sih namanya kolektor? KJTI ya? Oh iya, kolektor jersey Timnas Indonesia. Ataupun komunitas yang lain. Komunitas yang lain lah yang suka bahas jersey itu. Kemarin kita udah sempat ngobrol tapi baru masih sifatnya digital ya, belum ketemu langsung. Alhamdulillah mereka juga responnya sih positif ya. Mereka juga support lah gitu terkait jersey baru ini. Jadi ya harapannya selain mereka support dari sisi desain produk, ya balik lagi nih support supaya mereka juga bisa mengkampanyekan untuk beli yang original. Karena ya mereka kan kolektor. Iya dong, ya masa kolektor KW. Nah, jadi harapannya mereka juga bisa menginfluence orang banyak supaya beli yang original. Iya. Mau flashback dulu nggak? Apa tuh flashback gimana? Waktu awal-awal dulu, ketika boleh. Dari mulai gimana ya? Ya coba Chan. Kamu katanya. Dari sekarang gitu loh, dari hujatan lah. Ini gimana desainnya kayak gini terus apa ya segala macam komentar yang sampai akhirnya nih gitu loh. Ibarat kayak yang ini loh lihat yang edar langsung meledak Mas Adit. Gimana ya kalau kita flashback, jujur saya termasuk orang yang mengalami itu sih dulu. Kalau pas Sadat gak ngepost dari Maret, saya gak tidur 2 hari itu sempat. Apa ya, bener-bener pengalaman yang tidak bisa dilupakan lah. Tapi memang tanpa ada kejadian seperti itu, tanpa ada pihak-pihak yang terlibat pada saat itu, ya
tidak ada kita sampai saat ini kan. Jadi saya tetap berterima kasih. Hanya saja kejadian itu kami coba jadikan pelajaran dan evaluasi supaya menjadi lebih baik. Iya, betul. Saya tidak bilang, kami tidak bilang bahwa ini sebagai pembuktian. Hanya saja alhamdulillah ini bisa lebih diterima. Iya. Ya kita pun juga begitu pertama mau ngepost deg-degan juga. Itu post gak ya? Aduh, ya gitu kan. Enggak. Tapi kalau ya itulah. Ya akhirnya terus dipost dan akhirnya tapi optimis gak sih awalnya? Dari internal sendiri udahlah ini optimis lah, ini kali ini kita nggak bakal dihujat. Kalau kepikiran optimis tidak bakal dihujat, nggak ada sih. Nggak ada. Kita cuma nothing tulus saya pokoknya. Ya bismillah ya. Bismillah. Kalau niat kita baik, insya Allah hasilnya pun baik gitu. Responnya pun baik. Kita cuma mikir itu aja. Karena kita benar-benar niatan kita untuk gimana caranya bisa diterima oleh masyarakat dan bisa untuk dipakai dan membanggakan timnas. Udah itu aja. Ya. Kita nggak mikir, oh ini bagus untuk jualan bisa laku sekian. Nggak. Kita pertama mikir itu bisa diterima dan bisa membanggakan timnas dulu atau enggak. Ya alhamdulillah responnya baik. Kita flashback lagi, Chan. Ya. Wah, tegang nih saya nih. Flashback terus. Gak apa-apa. Sekarang flashback kan udah enak nih sekarang. Ya. Kalau kemarin flashback agak deg-degan ya. Deg-degan. Jangan flashback. Kita bahas yang depan aja deg-degan. Ya. Sekarang udah aman-aman aja dong. Sekarang aman. Jadi gini, di tahun lalu kan, 2023 berarti ya? 2023 ya. 23. Awal mula Expo ditunjuk nih sebagai official apparel timnas. Yang dengan bayang-bayang yang sebelumnya juga lokal kan gitu. Ya. Nah, saat itu menyikapi penunjukan itu Expo langsung seperti apa sih strateginya, Mas? Jadi setahu saya ini juga mungkin proses awal tender itu bidding itu saya belum join. Tapi saya dengar, saya diceritakan Pak Sadat bahwa memang ini murni tender dan terbuka. Jadi siapa aja tuh boleh. Gitu. Dan memang ada nominal-nominal yang mungkin sudah sering diceritakan juga sama Pak Sadat. Yes. Yang itu yang menyebabkan itu kita menjadi pemenang gitu kan. Kita memberikan cash sekian miliar, kita memberikan produk sekian miliar. Bahkan kita juga komit untuk memberikan support marketing sekian miliar, termasuk minimum guarantee dan royalti. Nah mungkin itu yang tidak diberikan oleh brand lain. Maka dari itu Erspo lah yang ditunjuk sebagai tepuk tangan dulu untuk Erspo. Jadi gini, kemudian seiring berjalan waktu kita sama-sama lihat bahwa perkembangan jersey atau apparel dari lokal itu luar biasa menggeliat nih, Mas. Iya. Bahkan ya bisa dibilang kayak Liga 1 pun mayoritas sekarang juga apparelnya apparel lokal semua gitu. Ya. Nah, melihat perkembangan apparel lokal sendiri dari Mas sendiri seperti apa sih tanggapannya? Kalau kita sih happy ya. Bahkan kita secara brand dan teman-teman internal di dalamnya itu tidak pernah melihat aparel lokal itu sebagai saingan, tapi itu sebagai rekan satu industri lah. Gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bisa berkembang bareng, kenapa tidak? Sebenarnya happy kan, karena pasti impact-nya itu kemana-mana untuk industri lokal. Kan? Kita bicara itulah. Berapa banyak mungkin pihak-pihak yang terlibat di dalamnya apa segala macam itu pasti akan sangat berpengaruh gitu. Jadi kita happy, sangat senang lah dengan pertumbuhan brand-brand lokal di Indonesia. Keren. Gak ada saingan berarti dong. Gak ada saingan. Besok bikin Domi Apparel. Domi Apparel. Bikin apa kan? Ini bikin sempak. Mas Adit ngomong hari ini kita di Glow and Goals podcast ini kita kan uploadnya di YouTube channel di MS Glow for Men. Nah, ini kebetulan MS Glow for Men itu lagi launching produk baru. Wah. Nah, ini yang dipakai Martin Paes itu adalah produk baru ini. Jadi ada facial wash, ada serum juga. Nah, kalau Mas Adit lebih banyak beraktivitas di ruangan ber-AC nih kan, ya kan, ngadepin set, inquiry, berapa masuk nih pesan jersey ya gitu. Itu pakai yang biru kalau yang ber-AC. Kalau yang hijau adalah
facial wash yang biasa dipakai untuk outdoor. Jadi untuk sporty, main bola dan lain-lain pakai seperti itu. Ya, kalau biar saya seperti Shane Patinama gimana? Susah ya? Bisa. Paling enggak ya itu nanti bisa diusahakan sih. Oh iya. Ke Thailand. Dokter Tompi. Yang jelas Martin Paes sudah pakai ini. Karena Paes pakai yang mana, Dom? Paes pakai semuanya kan dia BA-nya. Enggak, maksudnya yang paling disuka Paes yang mana? Oh, yang disuka yang Paes adalah yang dual cream. Nah, coba baca. Dual cream ini fungsinya ada dua fungsi dalam satu produk. Ini ada brightening moisturizer yang di krim malam dan krim paginya ada sunscreen dengan SPF 50 PA++. Oke. Jadi putar-putar ya, putar. Jadi diputar gini bisa dengan cairan yang berbeda. Wih, dalam satu produk. Ini kesukaannya Martin Paes. Mau coba nggak? Diputar beda. Nah, gini Rina, gini Rini, Mas. Oh. Jadi ini Rina, Rini ya. Rina Yanto. Mantap. Mantap. Kalau buat yang abis capek masih jet lag nih apa nih biar seger lagi nih? Oh, nanti pakai yang facial wash yang biru. Yang biru ya? Bisa, karena itu lebih seger. Oke, jadi nanti saya bilang teman-teman nih yang habis pulang photoshoot dari Eropa, langsung beli yang biru. Masuk. Poin lagi. Masuk, Mas. Mantap. Lanjut kita tanya lagi. Ya, tadi kan ada baru dari produk dari MS Glow ya. Kita juga mau tanya nih kepada Airspun. Kira-kira ada nggak nih rencana ke depan untuk sponsorin klub lokal ataupun bahkan ekspansi ke internasional? Kita sih sedang dalam diskusi dengan beberapa klub internasional. Ini belum ada lagi di podcast yang lain, ini baru ini. Airspo baru mau kerjasama dengan klub internasional. Doakan semoga lancar semua. Amin. Kita bisa. Bocoran dong, negara mana dong, Mas? Asia ada, Eropa ada. Diborong tuh. Ini tahu nanti ekspansi bener-bener ke langsung. Negara lain belum ada? Asia. Maksudnya untuk negara? Negara. Apa fokus ke Indonesia dulu nih? Indonesia justru kita belum ada obrolan. Oh. Justru kita mau ke Asia, luar Indonesia, dan Eropa langsung. Enggak, maksudnya negara. Untuk timnasnya. Timnasnya belum. Fokus ke Indonesia berarti. Malaysia. Kalau timnas, kalau negara kita fokus di timnas. Malaysia butuh tuh. Malaysia udah pakai itu aja udah gitu. Gak usah jalan. Kamu kemarin rilis kan dibandingin. Iya. Jelek kan? Iya. No komen ya saya. Jadi ini IG-nya Chandra nanti diserang aja kalau mau ini fans Malaysia ya. Ya, Efsan. Mas, kemarin rame nih. Pokoknya Indonesia ini selalu rame pokoknya. Indonesia itu selalu rame. Kanan rame, kiri rame, pokoknya harus rame. Dan satu yang bikin kita mau konfirmasi ke Mas bahwa di foto shoot jersey itu nggak ada nih si Nata. Ini pertanyaannya titipan ciwi-ciwi. Ciwi-ciwi. Bukan titipan sih, lebih ke kita ngelihat keramaian. Oh iya, betul. Nathan, Rafael, itu kan, dan satu gengnya itu kan nggak ada. Satu geng. Kenapa nggak ada? Nah, jadi kita sudah mengajak semua. Tapi kan jadwal mereka kan, ya mereka punya jadwal masing-masing. Iya, betul. Landing, jadwal latihan, dan kebetulan yang bisa kita set itu pemain yang ada di Belanda dan Belgia. Kalau itu kan Nathan, Hapner, itu kan di Inggris ya, kalau saya nggak salah. Iya. Struik di Australia. Marcelino juga udah sempat dihubungin tapi kan di Oxford kan. Iya. Jadi susah. Ini belahan dunia loh guys. Jadi bukan kayak yang Surabaya, Malang, Jakarta, COD di Bali. Mau kira itu berapa belahan negara? KRL, Bekasi. Naik KRL, MRT ya kan, COD di Pancoran. Tapi udah kita ajak. Tapi memang sudah diajak. Bukan nggak diajak. Bukan nggak diajak guys. Bukan nggak diajak. Termasuk Indonesia juga udah kita ajak-ajak juga kan. Makanya photoshoot juga di studio kan. Betul. Ya. Cuman kan Liga 1 kan lagi jalan. Yes, Liga apalagi Indonesia negara kepulauan susah juga tuh ngumpulinnya kan. Ya, bener. Jadi bukan kita pilih perwakilan pemain dari klub ini aja, enggak. Kebetulan yang memang bisa pada saat itu
Ya Ferrari dari si Rido. Ya. Yes. Kan ada legendnya juga, ada pemain wanita juga. Iya, ada Greg, ada ya benar. Yes. Next pasti saya akan foto semuanya kok ketika udah mereka ngumpul kan. Iya. Tenang aja. Ini bisa ada foto shoot dengan beberapa pemain aja udah luar biasa. Gimana kalian ini emang nggak pernah bersyukur? Iya. Bukan saya yang bilang ya, katakan nih Mas Domi nih. Bully Domi. Mas Adit terakhir. Harapannya untuk supporter Indonesia selain harus membeli produk original. Nah, saya tadi udah. Kalau saya sih tetap gimana caranya supporter timnas, Garuda fans itu tetap sih Mas beli produk original. Beli produk original, ya. Dan selalu support apapun prestasi timnas. Yes. Nah itu yang penting banget tuh. Artinya kalian datang ke GBK tuh pakai jersey ori gitu. Iya. Betul. Jangan pakai malah jersey Argentina pakai. Balik lagi Mas Domi pakai depan saya. Kok sampai Argentina sih dong? Iya. Masalahnya kalau mau ke Korea agak jauh flightnya kan. Saya bingung Mas ya, Argentina, Korea. Nah itu nih makanya saya nggak tahu nih arahnya kemana gitu. Jadi makanya saya diem aja gitu kalau mau jemput negara. Iya di luar brief lagi kan. Saya pun juga bingung nih Argentina. Kalau Korea saya tahu sih. Tahu. Oh saya nggak tahu Korea juga. Korea Utara kok maksudnya Mas? Korea Utara. Oke teman-teman seru banget. Sebab ini harapan saya ini jadi part 1 nih. Nanti kita part 2 habis launching, Expo habis launching, launching apa? Penjualan. Maksudnya habis sale kemudian dipublish untuk pembelian berapa. Nah, kita mau tanya-tanya nih. Bagaimana penjualannya, bagaimana pengirimannya, pendistribusiannya, kita mau tanya-tanya lagi dengan Expo. Dan nanti akan ada update-nya. Tiba-tiba udah laku nih 300.000 jersey. Wah. Dan kita nggak kebagian. Amin. Tapi kita kebagian Mas Adit. Bisa nanti saya lihat. Ya. Tapi harus ada target views-nya dulu nih. Oh, aman. Harus tebus berapa ratus ribu views nih. Targetnya berapa nih? Bisa targetnya berapa nih? Berapa Mas Domi? PD-nya. 100.000 view kirim jersey dong ya? Iya, bisa. Nanti Expo juga bakalan bikin giveaway juga jersey. Bisa diatur. Ini nggak ada nih, ditembak langsung nih. Oke, thank you banget Mas Adit sudah berkenan ngobrol di Glow and Gold Podcast. Chapter Jakarta. Sayang terima kasih sudah diajak ngobrol. Ya. Bukan diundang sih, soalnya kan ini kita datang, kita tim tamu jadi. Berarti terima kasih sudah disambangi. Ya mungkin tetap ya. Saya teman-teman maaf kalau ada kurang dan salah. Jersey sebelumnya dan jersey yang sekarang. Ya harapannya lagi tambahan. Apapun masukannya ya monggo disampaikan. Insya Allah kita coba dengarkan dan kalau memang mungkin ya kita akan akomodir. Yang minor-minor tuh paling cuma komentar-komentar dari akun fake gitu sih biasanya. Hampir sebagian besar juga pasti pasukan Domi situ Mas. Buzzer gua. Bukan. Iya, sengaja buzzernya Domi loh Mas. Oke. Yes. Sekian dari kami, saya Domi Stupa. Saya Marga Tama dan Mas Adit dari Expo. Yes. Kita pamit. Undur diri. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.